Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Tanah Abang. Selamat datang di channel Wahid Hidayat Saputra bersama saya Wahid. Di sini saya berada di stasiun Tanah Abang, tepatnya di depan pintu masuk stasiun Tanah Abang. Nah, untuk pintu masuknya sendiri saat ini berada di sebelah sana ya teman-teman. Dan untuk area sebelah sini nantinya akan menjadi area Transit Oriented Development atau area TOD di stasiun Tanah Abang baru. Oke, jadi seiring bertambahnya volume dan antusias pengguna komuter lain, stasiun Tanah Abang ini rencana akan dilebarkan atau dibangun kembali ya teman-teman. Dan untuk progresnya sendiri sudah seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Untuk sebelah sana sudah dibangun untuk calon-calon area TOD-nya teman-teman. Dan untuk area TOD ini nantinya akan terhubung dengan berbagai macam moda transportasi lain, seperti bajai. Ini sebelah sini sudah ada nih bajai ini. Kemudian ada angkot juga. Kemudian yang terpenting sebenarnya ke Transjakarta ya. Untuk Transjakarta atau busway sendiri haltenya berada di sebelah sana teman-teman. Nah, nantinya mungkin akan dibangun halte baru ataupun nantinya akan lebih mudah untuk terhubungnya ya teman-teman untuk stasiun Tanah Abang ini. Dan untuk perkembangan pembangunannya seperti apa, nanti kita akan eksplor ke dalam. Untuk pembangunan stasiunnya ini tidak hanya dari luar ya, tapi di dalam juga nantinya akan kita lihat untuk pembangunan dan juga layout baru dari jalur-jalurnya seperti apa. Nanti kita akan lihat bersama. Oke, let's go. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk menelusuri lebih jauh tentang pembangunan stasiun Tanah Abang, di sini saya akan menunjukkan untuk layout pembangunan stasiun Tanah Abang baru dan area Transit Oriented Development. Gambar ini saya dapat dari Instagram Ditjen Perkeretaapian. Di sini pihak-pihak yang terlibat diantaranya adalah Kemenhub, kemudian Ditjen Perkeretaapian atau DCKA, kemudian ada PT Kereta Api Indonesia atau KAI, dan terakhir ada Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan peta tersebut ya teman-teman. Nah, untuk tahapan pembangunan stasiun Tanah Abang ini ada 3 tahap teman-teman. Nah, diantaranya untuk saat ini baru masuk ke tahap 1. Nah, tahap 1 sendiri ada jalur 1 dan 2 baru, kemudian upgrade persinyalan, instalasi jalur 1 dan 2 untuk listrik aliran atas atau LAA, kemudian pembangunan peron 0, peron 1, overtrack stasiun jalur 1 dan 2, gedung lantai 1 dan 2, dan ruangan administrasi kantor. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lihat bareng-bareng area tersebut secara real time. Untuk pembangunannya sudah seperti apa dan kondisinya untuk saat ini seperti apa. Nah, ini adalah tahap 2. Tahap 2 yaitu penyesuaian jalur 3 dan 4, di mana nantinya ada pergeseran atau switch over pada jalur 3 dan 4. Karena untuk saat ini jalur 1 dan 2 sudah mengalami pergeseran atau switch over. Jadi nantinya untuk jalur 3 dan 4 bakalan berubah untuk layoutnya teman-teman. Kemudian ada pembangunan peron 2, sinyal dan LAA jalur 3 dan 4, lanjutan overtrack stasiun, dan lanjut ke tahap 3. Nah, untuk tahap 3 atau tahap akhir, di sini ada penyesuaian jalur 5 dan 6, kemudian pembangunan peron jalur 3, sinyal dan LAA jalur 3 dan 4, lanjutan pembangunan stasiun, pengujian dan SLF gedung, pengoperasian gedung ultimate. Nah, untuk nomor 5 dan 6 nantinya dari pihak DJK mungkin akan menjelaskan, karena saya sendiri kurang paham untuk tahap-tahap ini ya teman-teman. Jadi bisa ditunggu untuk informasi lebih lanjut dari Ditjen Perkeretaapian. Oke, sebelum masuk ke stasiun, saya akan sedikit menjelaskan untuk layout stasiun Tanah Abang jalur 1 sampai 6. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk warna merah yang pekat itu adalah warna jalur yang aktif teman-teman. Jadi untuk warna merah yang sedikit pudar atau berwarna lebih ke pink gitulah ya, itu menandakan jalur tersebut masih nonaktif atau jalur tersebut masih dalam tahap pembangunan. Nah,
bisa kalian lihat sendiri untuk sepur lurusnya ini berada di jalur 1 untuk saat ini teman-teman. Walaupun dalam hal ini sepur lurusnya itu agak belok-belok, tapi yang kita maksud sepur lurus di sini adalah sepur dari sepur raya menuju jalur peron itu tidak melalui wesel atau weselnya menuju lurus. Nah, di sini tidak ada wesel yang mengarah ke jalur 2 ataupun jalur 3. Ada cuman jauh banget. Nah, ini untuk sepur lurusnya berada di jalur 1 saat ini. Sebelum dibangun, sepur lurusnya itu berada di jalur 2 teman-teman. Jadi untuk jalur 1 tadinya adalah jalur menuju depo lokomotif Tanah Abang. Untuk saat ini bangunan depo lokomotif sudah dinonaktifkan dan diganti menjadi bangunan baru calon area transit oriented development di stasiun Tanah Abang baru. Oke, jadi seperti itu. Kemungkinan besar nantinya untuk jalur lurusnya agak sedikit rumit nih teman-teman. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di JPO Stasiun Tanah Abang. Nah, di depan saya adalah pintu masuk menuju peron 1, dimana untuk saat ini peron 1 adalah peron keberangkatan ataupun kedatangan komuter lain dari arah Manggarai dengan tujuan Duri, Angke, Kampung Bandan, dan seterusnya sampai memutar via Jatinegara. Nah, untuk pelayanan arah Kampung Bandan sendiri tadinya berada di jalur 2. Namun untuk saat ini layout sudah diubah dan untuk sepur lurus stasiun Tanah Abang saat ini berada di jalur 1. Sehingga untuk pelayanan komuter lain arah Duri, Angke ataupun Kampung Bandan saat ini dilayani dari jalur 1. Nah, untuk di sebelah sana sendiri tadinya adalah area depo lokomotif Tanah Abang, teman-teman. Bagi kalian yang belum sempat menonton video tentang pembongkaran depo lokomotif Tanah Abang, kalian bisa menontonnya di video saya. Pembongkaran depo lokomotif Tanah Abang sudah dilakukan kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, teman-teman. Sebenarnya untuk progres dari stasiun Tanah Abang atau pembangunan dari stasiun Tanah Abang baru ini ditargetkan akhir pada Desember 2023. Namun pada kenyataannya pada tahun 2025 ini baru mencapai tahap 1, teman-teman. Oke, langsung saja kita explore sampai ke bawah, teman-teman. Let's go. Jadi saya sudah mencoba untuk berkeliling di area ex depo lokomotif Tanah Abang ini yang saat ini sudah menjadi seperti ini ya, hall atas stasiun Tanah Abang. Jadi untuk areanya cukup luas dan fasilitasnya cukup lengkap nantinya, teman-teman. Untuk fasilitasnya sendiri yang saya lihat tadi ada eskalator, ada lift, kemudian ada toilet pria, ada toilet wanita, ada musola pria, bahkan toilet difabel pun ada, teman-teman. Tetapi untuk fasilitas-fasilitas tersebut belum semuanya difungsikan ya. Ada beberapa fasilitas yang sudah difungsikan seperti eskalator, tetapi untuk fasilitas yang lain mungkin menunggu fasilitas tersebut benar-benar sempurna ya teman-teman untuk difasilitasi kepada penumpang komuter lain. Nah, untuk hall atas sendiri ini nantinya berfungsi sebagai sarana untuk transit dari penumpang, karena di stasiun Tanah Abang ini adalah sebagai stasiun transit, di mana untuk jalur 5 dan 6 saat ini adalah jalur menuju arah Rangkas Bitung ya teman-teman. Dan untuk pelayanan di jalur 1 dan 2 nantinya akan dilayani untuk komuter lain Cikarang Loop Line. Nah, untuk saat ini komuter lain Cikarang itu arah Kampung Bandan itu dilayani dari jalur 1. Nah, nantinya untuk arah Cikarang via Manggarai itu akan dilayani dari jalur 2, teman-teman. Untuk sementara baru dilayani dari jalur 3 karena jalur 2-nya belum siap. Oke, jadi seperti itu. Kita explore ke bawah lagi ya, teman-teman.
Nah, bisa kalian lihat sendiri teman-teman, untuk di area baru ini sudah terlihat ada gateway yang cukup banyak. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 14 gateway kurang lebih. Dan mungkin nantinya seluruh gateway akan dipindahin ke sebelah sini teman-teman. Karena nantinya untuk pintu masuk dari area Transit Oriented Development Stasiun Tanah Abang baru ini nantinya akan berada di sebelah sini kurang lebihnya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke peron 1. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di peron 1 baru Stasiun Tanah Abang. Sebelum menjadi jalur 1 lurus seperti ini, tadinya Stasiun Tanah Abang ini untuk jalur lurusnya itu berada di jalur 2 teman-teman. Nah, untuk pelayanan komuter lain arah Kampung Bandan itu tadinya berada di sebelah sana. Sebelum diluruskan seperti ini, tadinya untuk jalur 1 ini adalah jalur menuju depo lokomotif Tanah Abang, dimana untuk depo lokomotif Tanah Abangnya sendiri tadinya berada di sebelah sini teman-teman, seperti yang saya maksud tadi di atas. Nah, untuk awalnya sebelah sini adalah jalur penyeberangan, kemudian ditutup, dan kemudian untuk saat ini dibuka kembali ya di sebelah sininya. Nah, bisa kalian lihat untuk jalur satunya ini sedikit berbelok, tidak benar-benar lurus ya. Dari sebelah sana juga sedikit berbelok. Sepertinya untuk jalur lurusnya nantinya bakal tetap di jalur 1 dan jalur 2-nya bakal menjadi sepur belok. Ataupun kalau misalnya jadi sepur lurus pun bisa sih dari arah Kampung Bandan, supaya nantinya pelayanan komuter lain lebih maksimal, jadi tidak berbelok-belok seperti di stasiun Duri ya. Namun sekali lagi itu nantinya bakal menjadi kewenangan dari pihak terkait. Saya tidak bisa memprediksi, tapi nantinya saya akan mencoba untuk membaca dari layout jalurnya saja seperti itu teman-teman. Nah, untuk peronnya sendiri sedikit lebih lebar ya, bahkan lebih lebar dari peron stasiun Manggarai sepertinya. Dan stasiunnya sendiri mungkin bakalan agak digeser ke utara ya, karena peronnya ini, nah bisa kalian lihat ke arah selatan tuh sedikit memanjang ya. Di sana itu bangunan lama teman-teman. Dan untuk yang sebelah sini ini hanya sampai sini saja. Tetapi untuk arah sebelah sana itu malah justru lebih banyak ya, lebih panjang ya maksudnya ya. Ya teman-teman, ini adalah komuter lain tujuan stasiun Angke. Kita akan mencoba untuk mengeksplor lebih jauh ke sebelah sana ya teman-teman. Tapi kita nunggu keretanya berangkat terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita akan coba mengeksplor ke sisi sebelah utara. Kita akan lihat untuk perbandingan dari panjang peron yang lama dan peron yang baru. Nah, perbandingannya cukup jauh ya. Nah, ini untuk peron yang lama hanya sampai sebelah sini nih. Tuh, bisa kalian lihat teman-teman. Ini untuk peron yang lama hanya sampai sebelah sini. Aduh, agak susah ya lewatnya ya. Nah, untuk peron 1 sendiri ini sangat luas ya menurut saya ya. Perbandingannya cukup jauh dengan peron stasiun Manggarai. Jauh lebih luas peron 1 stasiun Tanah Abang baru nih. Oke, ini untuk fasilitas tangga dan juga lift. Cukup panjang juga ya untuk peron satunya. Kita akan coba ke ujung.
Terlihat untuk jalur satunya sedikit berbelok teman-teman. Tuh bisa kalian lihat. Sedikit berbelok ya. Nah, seperti ini untuk ujung dari peronnya. Terlihat ya teman-teman, untuk spur lurusnya nantinya memang bakal di jalur satu ini. Oh, di sana banyak sekali bantalan beton. Oh iya, untuk mulai switch over dari jalurnya sendiri, kalau nggak salah Februari tahun ini ya teman-teman. Saya agak lupa ini. Tadi saya sudah baca-baca sih, tapi saya agak lupa untuk pastinya kapan. Dan untuk di sebelah utara ini terdapat JPO baru juga. Tuh. JPO Jati Baru. Tuh, nantinya akan terhubung ke jalan Banjir Kanal Barat. Banjir Kanal mana ini? Tolong koreksinya teman-teman. Saya agak lupa ini. Maklumlah kalau lupa berarti nggak inget ya. Oke, jadi seperti ini. Untuk ujung utara dari peron stasiun Tanah Abang baru. Terlihat sangat panjang ya peronnya. Perbandingannya sangat jauh. Dan untuk jalurnya, wow. Oke, jalur lurus tapi terlihat berbelok. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu saja untuk review dari stasiun Tanah Abang baru dan untuk calon area transit oriented development di stasiun Tanah Abang baru. Untuk experience-nya gimana? Ya, sangat oke sekali menurut saya untuk area hall atas dan juga untuk area peron 1 yang cukup luas dan fasilitasnya bakal nantinya cukup lengkap ya teman-teman. Oke, jadi semoga aja untuk fasilitasnya kualitasnya bagus dan juga tidak cepat rusak, dan pastinya nantinya stasiunnya bakal jadi sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Stasiun Tanah Abang.